Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sausulung Neguso Hubert dari kelas 12 RPLB. Jurusan saya adalah Rekayasa Perangkat Lunak. Saya bersekolah di SMK Apus Tukuban. Pertama-tama, saya akan menjelaskan kepada kalian cara membuat halaman biodata menggunakan Kodular. Tonton lebih lanjut ya. Let's go. Pertama-tama yang kita buat adalah create project. Lalu project namanya kita kasih biodata. Finish, kita tunggu sampai masuk ke halaman kodularnya. Oke teman-teman, beginilah halaman kodular. Dan di sini ada user interface, layout, media, drawing, maps, sensor, sosial, storage, utilities, dynamic components, connectly, Google, monetize, dan masih banyak lagi. Tetapi yang akan kita gunakan adalah user interface, layout, dan media. Oke, yang pertama-tama kita akan masuk ke layout terlebih dahulu, lalu masuk ke general, langsung kita masukkan vertical arrangement di sini. Lalu kita ubah height-nya menjadi fill parents dan width-nya kita ubah menjadi fill parents. Lalu setelah kita vertical arrange-nya sudah kita lakukan, dan oh ya saya lupa di screen satunya kita tulis di titelnya kita tulis namanya login page. Oke. Setelah itu kita sekarang masuk ke user interface. Oh ya teman-teman, saya juga sampai lupa nih. Align horizontalnya kita ubah jadi vertikal, lalu align vertikalnya kita ubah jadi center. Jadi semuanya ubah menjadi center teman-teman. Lalu juga kita masuk ke user interface dan kita mengambil label di sini, lalu kita mengambil text box di sini, label lagi, label kedua, dan text boxnya teman-teman. Nah, lalu kita ubah si label ini menjadi font bold, font size-nya tetap 14. Lalu text for labelnya kita ubah menjadi username. Oke. Lalu kita ubah si text boxnya lagi menjadi width-nya 80%. 80% teman-teman. Lalu kita masuk ke teksnya kosong aja teman-teman, dan labelnya juga kita ubah menjadi password. Sebelumnya teman-teman mohon maaf jika ada kebisingan karena saya membuat video ini sambil di luar teman-teman. Lalu kita ubah teksnya menjadi font bold. Setelah itu teks labelnya width-nya kita ubah menjadi 80%. 80%. Hint-nya kita hapus. Hint-nya juga kita hapus. Lalu kita kasih di layout ini, taruh general, kita kasih space. Space-nya kasih 2% aja teman-teman. 2%. Setelah itu kita waktunya mengambil button di user interface. Kita ambil buttonnya. Buttonnya kita kasih 2 teman-teman. Buttonnya kita kasih di sini. Lalu kita rubah buttonnya menjadi 80% teman-teman. 80%. Ini pun 80% juga teman-teman. 80%. Oke, setelah kita rubah, jangan lupa teman-teman untuk ubah si text for button one-nya, kita rubah teksnya menjadi yang pertama adalah login. Oh iya, jangan lupa juga kasih font bold teman-teman. Lalu yang kedua juga adalah sync up atau register. Lalu kita ubah font size-nya teman-teman, font size-nya jadi 16, font bold.
lalu ininya pun 16 teman-teman, 16. Oke teman-teman, langsung kita masuk ke TiniDB. Oke, DB nya kita masukkan dan notifier-nya kita masukkan, notifier. Oke, setelah ini kita waktunya ada di screen lagi teman-teman, ada di screen 2 nya kita kasih, jangan register deh, kita kasihnya menurut teman-teman apa yang bagus. Kalau menurutku register sih cocok, akan tapi ya benar, jadinya register atau daftar aja, lebih mudah ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Nah, langsung masuk ke mendaftar. Kita seperti yang awal teman-teman, general, vertical, arrangement, filteran, center, lalu center. Lalu kita masuk ke seperti tadi, user interface-nya, kasih label, lalu kasih text box, kasih label, lalu kasih text box. Lalu kita akan berikan di sini di layoutnya kita kasih space ya seperti tadi teman-teman, 2%. Lalu kita ke button, tambahkan button 1 teman-teman. Lalu teman-teman, apa sih yang perlu kita lakukan di sini? Seperti tadi teman-teman, kita font boldnya kita nyalakan, kita kasih teks yaitu username. Oke. Lalu text boxnya kita di 80% saja, 80%. Lalu ininya font size tidak usah. Hint for text boxnya tak perlu dimasukkan, hintnya hapus saja. Text labelnya kita kasih password, dan font boldnya nyalakan teman-teman. Ini pun sama, hitboxnya hapus, 80% sih, widthnya 80%. Lalu kita wah 85 teman-teman, sorry kurang fokus teman-teman, 80%. Lalu si text boxnya teman-teman, kita button dulu deh, kita kasih daftar. Kalau lalu kita masuk ininya 16, ininya 80%, ininya 7% aja teman-teman, 7%. Oke. So, itu center 1, text langsung kita masuk ke kasih font bold teman-teman. Langsung kita buat halaman utama teman-teman. Halaman utama. Halaman utama kita kasih judulnya halaman utama, benar.
Kalau di daftar teman-teman, aku juga sampai lupa lagi, kita ganti di daftarnya itu titelnya registration page. Oke. Registration page. Registra registration. Oke. Lalu tadi di screen satunya teman-teman, aku lupa untuk ininya 7% hacknya. Lalu button yang kedua pun sama 7%. Salah teman-teman, sorry, 7%. Oke, sesudah itu kita cek lagi teman-teman, takutnya ada yang salah. About ke registration page label. Nah, aku sampai lupa nih, apa yang lupa kita tambahkan di sini? Betul, pertama TiniDB untuk di daftar tersebut, karena nanti kita akan panggil si TiniDB ini dari screen 1 ke TiniDB. Lalu kita masuk ke notifier, kita masukkan. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita akan melanjutkan ke blog teman-teman. Nah, gunanya blog ini buat apa sih teman-teman? Nah, gunanya blog ini adalah untuk menjalankan program tersebut. Kita seperti memain puzzle. Seperti gini teman-teman. Kita lihat satu-satu deh. Pertama kontrol, kayak puzzle ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat seperti puzzle. Tetapi yang akan kita pakai yang pertama adalah untuk screen 1 adalah if dan then. Kenapa sih aku menggunakan if dan then teman-teman? Karena ini adalah salah satu kunci yang untuk menjalankan program tersebut. Kalau tidak ada if, semua tidak bisa berjalan teman-teman. Kita nggak akan bisa manggil apa yang perlu kita panggil teman-teman. Jadi setelah if dan then, kita masuk ke pembuatan logiknya teman-teman. Kita akan panggil si text boxnya, text box titik box 1 background color dulu ya teman-teman, lalu ubah ini menjadi teks. Oke. Dan setelah itu kita panggil lagi si text boxnya lagi teman-teman. Text boxnya 2 ya teman-teman, kan ini text box 1 sama 2. Kita ambil lagi text boxnya teman-teman, text titik box background color. Bentar ya teman-teman. Nah, tadi ada error, tumben nih. Kenapa sampai error? Karena kita salah untuk pemanggilannya teman-teman. Text box background text underscore box atau, nah ternyata salah di mana teman-teman? Betul, pemanggilannya itu salah. Text box 2 dan kita panggil si teksnya. Oke. Dan setelah itu teman-teman kita panggil si dari logiknya teman-teman. Kita panggil ya teman-teman. Ini logic buat apa sih teman-teman? Nah, jadi ini akan memasukkan username kita untuk dijalankan ke program. Lalu pertama kita masukkan ke sini. Lalu teman-teman kita kasih teks di sini. Kita ambil, kita kasih ke sini, kita tulis
kita nggak usah tulis apa-apa teman-teman. Lalu dengan logik yang sama ya teman-teman, textbox 2 1, terus kita ambil si dari teks ini ke sini, kita kasih kosong aja teman-teman. Lalu kita masuk ke pertama depends ya teman-teman. Call notifier dulu, kalau nggak kemana ya teman-teman, aku agak lupa stepnya. Bentar. And ini untuk ya teman-teman, and or kita langsung masuk ke sini teman-teman, and all. Bentar teman-teman, aku agak sedikit lupa nih. Kita masuk di, bukan menggunakan ini teman-teman, akan tetapi kita akan memakai ini lagi teman-teman. Sepertinya aku salah ya teman-teman, kita harusnya memanggil ini dulu teman-teman, si login tuh apa ya, ini tuh fungsi login, button to append to list to when button to fungsi to do. Kita cari sama-sama ya teman-teman, to dan do nya. Kita masukkan ke sini dulu teman-teman, biar logis, biar logikanya masuk teman-teman. Ini ke sini, ini ke kok keluar dia. Nah, ini masuk ke si if nya. Lalu kita masuk ke call notifier. Show text dialog, bukan call notifier, ini show alert. Kita panggil langsung di notifier, mana notifier tuh. Nah, call notifier, show alert dan notif. Jadi ini berguna untuk mengambil ini teman-teman, misalkan program ininya tidak jalan, tidak ada password email salah. Nah, si notifier ini berguna untuk apa? Untuk memberi notif kepada kita bahwa username dan password salah. Tetapi sebelum itu aku mau lanjut ke replace all text. Lalu kita kasih select list item. Lalu kita panggil database nya teman-teman. Ini untuk di sini sih teman-teman, aku salah teman-teman, maaf. Untuk di sini list item index, listnya kita panggil database. Get dulu teman-teman. Get tuh ada di variable. Nah, get database.
Kok database-nya nggak kepanggil ya? Bentar ya teman-teman, aku sampai lupa nih. Get database, get plain. Sebentar, kok tidak ada get-nya nih teman-teman? Call get. Si database kenapa belum kepanggil? Oh, kita belum buat database ya teman-teman. Astaga, kelakuan. Kita panggil ini dulu teman-teman. Panggil si ini tells to. Kita ininya database. Jadi ini kita guna database teman-teman untuk membuat si halaman login tersebut. To create empty list. Lalu kita masukkan di sini teman-teman. Lalu panggil set variable set. Nah, set database to split text. Split text kita kasih ini teman-teman. Kayak ini untuk pembatasnya teman-teman. Kita kasih di sini. Oke. Ini di add-nya ya teman-teman, bukan di teksnya. Teksnya tuh kita panggil call TinyDB. Get value. Text box 1 text box 1 text box 1 text titik box 1. Nah, salah ketik lagi teman-teman. Harus perlu diperhatikan dengan baik-baik ya teman-teman. Jangan sampai salah. Jangan seperti saya. Text box 1 taruh di tag. Ini ubah menjadi teks teman-teman. Oke, jika sudah, kita masukkan di sini teman-teman. Nah, tapi to-nya tuh si direct ya. Aku button to do. Sebentar ya teman-teman, aku nyari dulu karena aku lupa nih untuk si loginnya. Salah, aku salah ngambil. Ini matu untuk matematika teman-teman. Kita cari-cari dulu ya teman-teman. Create empty list. Make wall produce. Nah, ini teman-teman. Ya ampun. Ini ya ampun teman-teman, maafkan
maafkan. Nah, kita masuk ke sini. Ininya to fungsi login. Jadi ini untuk fungsi loginnya teman-teman. Untuk loginnya berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang kita mau teman-teman. Dan tadi kita ke get lagi. Get bentar teman-teman, sedikit lupa database-nya kenapa tidak kepanggil, padahal aku udah set database. Sorry ya teman-teman, ini harusnya kepanggil teman-teman di database-nya, tapi kenapa sih di aku kepanggil ya. Sebentar, kita buat notifnya dulu deh biar gampang. Login sukses. Ini aku akan tambahkan ini dulu teman-teman. Let's replace all text. Split that set database, fungsi database set to kita ngambil di sini teman-teman. Akhirnya bisa. Teman-teman agak ini aku karena aku sedikit agak lupa teman-teman. Kita database lalu kita kasih indeks. Itu ya ada indeks. Kita ambil di mat, kita ambil si number ini, kita kasih numbernya 1. Harusnya kita tinggal copy aja sih teman-teman. Sorry pertama ini kita kasih user sama dengan, agar kenapa kita kasih user sama dengan di bawah segmen ini, agar si user dapat menuliskan namanya dan baru kita kasih ini kosong teman-teman. Nah ini kosongin aja teman-teman, kita salin, kita delete, baru kita taruh di sini teman-teman. Lalu ini ganti 2 teman-teman, 2. Lalu si segmennya kita kasih pas sama dengan. Wait, kaget saya teman-teman. Lalu setelah sampai sini kita langsung ke open. Kita masuk ke else teman-teman untuk pemanggilan lagi. Jadi setelah if kita akan munculkan else ya. Bentar ya teman-teman. Jadi kenapa panggil si else nya? Jadi ketika hasilnya misalkan textbox 1 dimasukkan nih, refresh, kita ngambil database yang ini, split, kita ambil dari sini nih, dari database nya, dari pokoknya nanti di register ada teman-teman. Dari register ada, ketika kita masukkan ini salah, si replace all text dan lain-lain, makanya user sama dengan dan ini kosong. Ketika hasilnya kosong, lalu
password atau username salah akan muncul di notif else nya teman-teman. Nah itu fungsi else nya teman-teman. Lalu kita masuk ke call lagi teman-teman, call notifier 1, show alert username dan password salah, username dan password salah, dan kita kasih open another kok ini open another screen, berarti ada di control. Open mana open nih? Nah, open another screen name, halaman utama. Jadi ini untuk pemanggilan ke halaman utamanya teman-teman. Untuk jadi setelah login sukses akan masuk ke halaman utamanya. Ini kenapa gini ya? Bentar teman-teman. Nah, aduh, saya terlalu panik teman-teman. Untuk masuk ke halaman utamanya, ketika login sudah sukses, maka hasilnya akan masuk ke halaman utama. Setelah kita membuat ini, kita akan membuat button kliknya teman-teman. Button klik. Nah ini di bawahnya teman-teman, ini kita pisah saja, when button klik 1, lalu kita masuk if dan if nya untuk ditempatkan di sini. Nah yang tadi aku buat tuh ternyata buat di sini, yang ini tadinya tuh yang tadi ada teks kosongnya teman-teman, textbook 1 itu ternyata di sini. Maaf teman-teman. Kecewa. Langsung kita buat textboxnya teman-teman. Textbox button color kita cepet aja teman-teman ya. Ini copy Maui copy ini textbox tuh, ini ubah menjadi teks, dan ini juga ubah menjadi teks. Lalu kita ambil logiknya sama dengan kita kasih ininya kosong aja teman-teman. Kita ambil dari sini aja teman-teman biar cepat. Nah ini kita ambil hapus, masuk ke textbox 2. Kita ambil logic yang n tadi teman-teman, n dan l. Sorry salah pencet, kita masukkan ke sini. Hampir aja hapus. Geser dulu aja. Lalu kita masukkan ke if-nya. Lalu kita masuk ke call lagi, notifier 1, show alert username dan password salah. Username dan password tidak diisi. Diisi. Lalu sudah itu kita masukkan
else nya teman-teman, else nya. Lalu call notifier juga. Call fungsi login, call fungsi call. Di progress harusnya kita bisa ganti namanya teman-teman. Kalau fungsi login aja teman-teman. Oke. Dan langsung kita masuk panggil di to bersihnya. Ternyata tadi tuh aku nyari call bersih teman-teman. Ternyata yang aku tahu harus dibuat terlebih dahulu. Pertama di sini kita buat, lalu harus set button set text. Kita ambil dari textbook satu aja teman-teman. Aduh maaf teman-teman, aku rada sedikit kurang enak badan, tapi nggak apa-apa. Untuk kalian agar paham, kita ambilnya teman-teman. Pokoknya kita ngambil set text box ini, ya udah nanti kita ubah aja. Ubah jadi teks. Lalu kita ambil ininya, kita panggil lagi ke textbox 2, lalu kita call teman-teman. Nah ini yang aku tunggu, harusnya ada sih teman-teman. Nah produce ganti ke bersih. Bersih. Lalu when button klik 2, lalu open another screen name, kasih daftar. Untuk kita ke halaman daftar teman-teman, atau kita panggil di sini aja teman-teman. Bisa sih dari kontrol juga. Nah ini yang benar, maaf ya teman-teman, aku salah. Kita panggil ke daftar. Lalu sesudah ini kita akan buat si daftarnya teman-teman. Di blok terus daftar. Lalu kita akan when blok 1 klik, lalu if else nya kita masukin, if else. Harusnya aku ambil yang ini aja. Aku pokoknya seperti tadi awal teman-teman, button 1 seperti ini lagi. Lalu demnya call notifier.
kita ambil Linovier nya. Call Notifier 1. Start teman-teman. Call Notifier. Show alert. Call Notifier show alert. Nah, ini loh yang aku cari. Lalu kita masuk username dan password. Username dan password tidak boleh kosong maaf. Ya ampun, jangan lupa kasih kosong. Sudah alertnya. Lalu call TinyDB. Call TinyDB storage. Ini di else ya teman-teman, harus else nya. DB text box. What is that? No, aku ngambil ini aja. Kita ambil si textboxnya, textbox 1 teks. Lalu kita panggil di teks ini. Join. Ini kita kasih stringnya 4 teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Kasih 5. Lalu kita kasih textbook 1. Kita kasih user dulu. Mudah-mudahan untuk mata aku gatal teman-teman. Lalu ini juga sama teman-teman. Di sini kita lupa kasih pembatas teman-teman. Itu pembatasnya. Ini pas textbox 2. Another screen name. Open another screen name. Screen 1. Screen 1. Oke. Setelah itu teman-teman, kita langsung masuk ke halaman utamanya teman-teman. Di halaman utamanya ini aku akan membuat lebih sederhana aja di desainnya. Hanya memasukkan ini saja sih teman-teman. Ya, foto pertama, nama, nick dan lain-lain. Nanti teman-teman lihat sendiri, oke? Dan pertama yang akan kita panggilkan adalah vertical arrangement. Vertical
arrangement. Ininya center teman-teman, center, lalu kita kasih card view. Card view tuh, aduh, cari aja deh. Card view masukkan ke sini, sama seperti tadi ya teman-teman, filteran. Tapi ingat teman-teman, ininya center, vertikal, horizontal. Oke, kita coba dulu aja. Lalu di sini aku akan memasukkan foto teman-teman. Media kita taruh di image picture. Kita kasih 70% coba. Ini aku coba dulu ya teman-teman. Ininya otomatis 70% coba. Oh, kegedean. 50% aja. Nah, lalu label, lalu kita masukkan foto kita teman-teman, upload aset, download, kita panggil, ini foto saya teman-teman, lalu kita masukkan di sini, kita panggil image. Oke, sebentar teman-teman, terjadi sedikit error. Aku akan coba dulu. Nah teman-teman, kenapa fotonya error? Kita terlebih dahulu. Top 882 filteran image picture-nya. Nah teman-teman, kemarin aku bisa sih teman-teman, kita download lagi teman-teman, karena sedikit error di filenya mungkin. Upload aset, kita ambil yang baru. Nah, si gambarnya menghilang teman-teman. Ada apa ini? Coba ya kalau saya upload yang lain. Coba kalau aku masukkan foto yang ini. Bentar teman-teman, aku akan coba masukkan foto terlebih dahulu. Nah, ini foto teman-teman. Dan di sini kita akan kasih yang pertama adalah pembatas, yaitu horizontal arrangement ya. Horizontal arrangement-nya kita kasih 0px teman-teman, biar kecil. 0px. Lalu di setelah ini si label kita giniin dulu deh teman-teman. Bentar ya. Card view, di card view tersebut left. Oh, ini di top aja.
teksnya kita kasih yang pertama adalah NIK nya teman-teman. NIK nya kita akan kasih kok keluar, oh sorry teman-teman, di labelnya bukan di sininya. Ini dia. Lalu tambahkan juga teman-teman vertical attachment-nya. Sebentar teman-teman. Kita kasih di sini. Ini kalian tinggal bisa copy aja sih teman-teman labelnya. Kasih nama. Lalu horizontal arrangement-nya kalian copy lagi. Oke. Labelnya kita copy lagi. Terus kita kasih tempat tanggal lahir. Lalu horizontal arrangement-nya kita copy lagi. Woi. Slow. Lalu kita copy label lagi. Kita kasih setelah tempat tanggal lahir kita kasih agama. Setelah itu kita masuk ke card view lagi yang angkat. Kita untuk angkat ini juga susah. Setelah agama yang kita masukkan adalah status kita adalah pelajar. Status aku sih teman-teman. Status pelajar. Lalu jenis. Lalu nanti kita masukkan jenis kelamin teman-teman. Lihat teman-teman, agak sedikit rumit nih. Tidak bisa. Lalu label, jenis kelamin. Jenis kelamin. Lalu kita horizontal arrangement-nya. Teman-teman, oke. Jenis kelamin, labelnya kita copy lagi. Golongan darahnya. Oke, sama terakhir teman-teman kita kasih apa? Alamat. Biodata tanpa alamat, berasa aku tanpa kamu aja. Oke, alamat. Yang terakhir teman-teman, kita harus memberikan tombol button kembali. Button klik di paling bawah.
di sini aja sih. Sorry ya teman-teman. Kok jadi ke situ? Button kliknya salah di tempat teman-teman. Button kliknya harusnya di si card view-nya. Nah, textbox-nya kita taruh situ. Oke teman-teman, line-nya left. Kalau begitu coba top. Aku delete ya teman-teman bloknya. Ntar teman-teman, fill parent label dan juga fill parent. Wah, sedikit melenceng fill parent ya. Lalu kita buttonnya kita taruh di luarnya saja teman-teman. Mana sih button tadi? Oke, buttonnya warna biasa aja teman-teman. Wow, sorry. Buttonnya kembali. Kita kasih backgroundnya warna orange. Ininya putih. Kita ke screen 1. Login page-nya warnakan ya teman-teman, usahakan kasih warna yang pertama warna biru sesuaikan dengan latar. Button kedua adalah warna orange teman-teman. Orange, kalau tidak merah saja. Merah. Oke. Lalu yang terakhir teman-teman, blok terakhir. Kita ke blok terakhir. Pertama, button klik. When button click. 1. Terus open another screen. Screen pertama. Open another screen-nya kita di sini deh teman-teman. Open another screen. Nah, balik lagi ke screen 1. Oke. Terus saya coba dulu ya teman-teman. Connect to combination. Ini saya lewat HP ya teman-teman, combination, scan QR code. Saya lagi scan teman-teman. Nanti akan seperti ini. Lalu akan berjalan teman-teman. Nah, gini teman-teman. Pertama, kita sync up dulu teman-teman. Harus sync up terlebih dahulu. Yang pertama kita buat namanya Joshua. Ini teman-teman Joshua. Passwordnya 12345 seperti ini. Langsung kita daftar. Ketika sudah daftar teman-teman, ini si bloknya langsung balik ke halaman screen 1 kan. Nah, kita masukkan nama Joshua dan password 12345. Kita coba ya teman-teman. Langsung. Bentar teman-teman. Variable data test database. Apa yang salah? Bentar ya teman-teman.
Dismiss variable. Not you another report for numerical. Oh, oke. Database split in DB. Nah teman-teman, ada kesalahan, error, kemungkinan ada di ya teman-teman, fungsi underscore login combination. Teman-teman, login page apa gue lupa nih teman-teman, kesalahan gimana ya. Initial in DB text box text value if set database. Oh, ada kesalahan teman-teman, kenapa GT itu gak kepanggil. Nah teman-teman, mungkin kesalahannya kenapa ya tidak terpanggil. Harusnya sih teman-teman, harusnya ini tuh kepanggil teman-teman, si database ini kepanggil agar ngambil data tersebut. Sebentar ya teman-teman, izin menyontek karena ini database. Harusnya variabelnya keambil teman-teman dari si TNDB ini. User sama dengan replace get database. Harusnya sih ya teman-teman ini tuh keambil, harusnya. Coba ulang ya, database. Kan ini kan harusnya kepanggil. Name database create and command list. Harusnya si get ini keambil teman-teman, seharusnya ya. Kenapa si get tersebut tidak keambil? Insert local kan, select list. Harusnya get database ini kepanggil teman-teman. Aduh, 8 deh. Bisa keambil ya teman-teman. Lokal di mana kalau errornya. Initial database split teman-teman. Ada teman-teman, apa sih perbedaannya? Itu masuk teman-teman. Oh, sorry teman-teman. Ini kesalahannya ini. Jadi kenapa si database tidak kepanggil? Ya ampun. Masuk. Tuh.
Maafkan. Oke, sudah. Aku coba lagi nih sekali lagi teman-teman. Kita coba login. Oke, kita ulang ya teman-teman ya. Tes. Connect. Deg-degan teman-teman. Scan. Tunggu dulu. Joshua 1 2 3 4 5. Baru masuk ke halaman teman-teman. Oke, ini hasilnya. Oke teman-teman, mungkin segitu saja. Mohon maaf sekali bila ada kesalahan. Mohon maaf juga kepada guru saya yaitu Pak Bayu, karena saya melakukan beberapa kesalahan. Mungkin segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dan bye bye.